Baik, pemirsa, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Syahgada, Bang Herman Khairun tadi memang sudah menjelaskan bahwa isu-isu yang selama ini beredar itu diluruskan pada malam hari ini. Tapi kemudian sudah sempat terlontar dari Demokrat akan mengevaluasi jika tidak segera diumumkan. Apakah kemudian ini sempat membuat kekhawatiran bahwa jangan-jangan betul ada ide seperti atau ada keinginan seperti Demokrat mundur sehingga berkurang partai koalisi akan menyokong Anies Baswedan? Saya baru beberapa hari lalu sama Pak Capres ya, Pak Anies ya, dengan 30 ormas Islam di rumah Pak Din Samsudin ya, kita membahas berbagai hal, termasuk pertemuan Pak Anies dengan Pak SBY dan lain-lain ya, dan pertemuan Pak Surya Paloh dengan PKS dan lain-lain. Itu malah yang saya dengar makin solid. Jadi nggak ada dari Pak Anies itu ketakutan bahwa tiket itu nggak dapat dari pengertian internal masing-masing partai. Yang problem ini kan justru cawe-cawe Pak Jokowi yang berusaha untuk menjegal Pak Anies kan. Menjegal dalam artian? Ya, maksudnya artinya misalkan Pak Presiden kemarin di Singapura di negara orang lain pidato bercanda seolah-olah dia udah tahu siapa pemenang di Pilpres 2024, yang itu melanggar etika menurut saya. Itu Bang Syahgada nilai seperti itu? Iya, karena apa? Karena itu kan nggak boleh di negara lain, ya, di investor yang dia mau undang investor ke IKN. Jadi banyak cawe-cawe lah, kita udah tahu semua cawe-cawe ini. Nah, itu yang paling ancaman. Tapi kalau dari sisi internal saya yakin yang saya lihat juga solid. Dan saya kan mengenal Pak Andi Arief dari mulai mahasiswa, jadi saya tahu memang karakternya begitu. Tapi saya yakin bahwa ini dialektika aja, dialektika untuk memastikan lebih cepat. Karena ada pernyataan dari Pak AHY bahwa 75 hari itu terlalu pendek untuk orang running for presiden dan wakil presiden. Di negara lain kan 1 tahun, di sini masa 75 hari, kan udah nggak masuk akal. Maka memang harus narasi yang dibangun oleh Pak Andi Arief itu agar timnya Pak Anies ini memikirkan tentang strategi agar lebih bagus. Jadi jangan terjebak dengan tekanan-tekanan rejim Jokowi yang yang membuat terhambat dalam strategi ekspansif. Jadi kan bertahan nih kalau dia misalkan Nasdem seolah-olah mau dipukul terus, menterinya yang lain mau dicopot atau apa, isu seperti itu, kemudian Pak Muldoko nanti isunya dimenangkan di Mahkamah Agung dan lain-lain PK-nya. Ini kan membuat orang defensif. Nah, tipenya Pak Andi Arief setahu saya dari dulu memang tipenya ofensif. Dari zaman mahasiswa aktivis di UGM, Pak Andi Arief ini ofensif. Jadi wajar kita anggap sebagai dialektika, dan itu kan kemudian dijelaskan oleh Pak Herman tadi bahwa ini bagian dialektika aja. Nah, yang kedua secara positif memang ada keinginan dari Partai Demokrat ini ya segera dong diumumkan apakah Pak AHY itu fotonya itu bisa bersanding nggak mulai sekarang dengan Pak Anies gitu loh. Kalau nggak ini kan caleg-caleg di bawah bingung nih mau pasang spanduk nanti dituduh tidak buat fotonya Pak Anies. Tapi sisi lain kalau mau buat kan maksudnya Pak Anies sama Pak AHY gitu kan supaya efisien. Jadi orang-orang yang pernah jadi caleg, jadi calon bupati, calon apapun itu dia ngerti itu ada technical problem di daerah-daerah itu ketika menjelaskan, dan itu juga butuh waktu. Dan jadi saya mengapresiasi langkah Andi Arief ini, Pak Andi Arief ya, agar ini memang direspon dengan quick respon. Baik. Itu harapan saya dalam dinamika ini. Saya percayalah bahwa sebenarnya saya udah nyampaikan ke Pak Anies 2 kali ya, itu sebenarnya pilihan terbaik itu memang harus dari yang narasinya oposisi juga, karena Pak Anies ini kan bilang dia itu narasi perubahan. Perubahan itu kan berarti anti status quo. Anti status quo itu kan berarti oposit. Oposit ini kan oposisi maksudnya. Oposisi ini kan AHY dan PKS ya. Oke lah Demokrat masuk sekarang Pak Surya Paloh jadi oposisi kan, antitesisnya Jokowi. Jadi sebenarnya kalau Pak AHY itu ditetapkan sekarang, buat saya itu udah satu kemenangan besar. Jadi saya mendukung itu. Kalau misalkan oposisinya yang di dalam, kalau yang di luar, saya sebagai oposisi 9 tahun di luar pemerintahan Jokowi bersama Pak Gatot dan lain-lain, saya mendukung. Bisa nggak nitip nama Pak Gatot, Pak Din Samsudin dan lain itu dipertimbangkan sebelum diumumkan. Gitu. Tapi Pak AHY is the best choice menurut saya. Baik, Mas Syahgada, kita sampai di situ. Kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, sudah bergabung dengan kita Gus Effendi Choiri atau Gus Coy.
ini yang juga akan mewakili dari Nasdem untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Coy. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Ya. Baik, Gus Coy, ini bagaimana sebenarnya hubungannya saat ini dengan Demokrat? Katanya panas dingin karena kemudian keinginan Demokrat untuk segera diumumkan pada bulan Juni ini siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Hubungannya saya kira baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi bagaimana? Di politik itu kan terbuka, ada ide apa saja, ada pikiran apa saja, terbuka. Meskipun mungkin ada hal-hal tertentu yang kurang pantas dikemukakan di luar karena kita sudah membangun kerjasama. Tapi hal-hal yang terkait dengan langsung kepentingan publik untuk memperoleh respon publik, saya kira oke-oke saja. Jadi nggak ada masalah, kita solid. Baik, solid, nggak ada masalah. Orang tapi lain kemudian mau mengganggu, mau mengganggu, mau apalah macam-macam itu ya, yang negatif-negatif lain. Selama kita solid, saya kira nggak ada masalah. Tapi Waketum Nasdem sendiri mengatakan bahwa keinginan untuk segera deklarasi di bulan Juni dari Demokrat karena memang ingin kekeh sekali untuk bisa mendorong Mas Ahaye jadi pendamping Pak Anies. Begitu Gus Coy? Ya, jadi logisnya kalau didesak untuk segera deklarasi itu apabila calon wakil presidennya itu sudah definitif, sudah ada namanya. Sekarang kan belum. Jadi mengapa belum? Saya kira kita ini berpikir, dan saya kira pikiran ini sama semua. Kita berkompetisi, berikhtiar secara maksimal supaya menang. Jadi bukan sekedar bagaimana menjadi calon presiden atau wakil presiden. Segala sesuatunya kita hitung. Kita sudah punya 3 kekuatan partai politik. Apakah cukup? Kalau dilihat dari konstituennya, tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Karena hanya 28% sekian. Dan dari sekian kekuatan partai ya, ditambah dengan partai-partai yang belum ke Senayan. Nah, ketika kita hanya punya 3 partai politik sebagai modal kita untuk ikut berlaga, untuk ikut bermain, maka kita harus mencari kekuatan baru. Kekuatan baru ini nanti direpresentasikan di mana? Jadi cawapres, kan gitu. Kemudian yang lain-lain di mana lagi? Mungkin nanti di tim nasional, tim sukses nasional. Baik. Representasi dari ini, dari komunitas ini, dari kelompok. Sehingga kemudian kita menjadi satu gabungan koalisi atau kolaborasi baik Gus Coy, besar gitu ya, sehingga secara rasional bisa memenangkan pertarungan. Nah, ini semua kita hitung. Baik Gus Coy. Jadi soal waktu 3 bulan, sekian bulan bahwa kita tidak cukup, itu saya kira relatif ya. Baik, jadi mungkin tahan sampai di intinya situ, Gus bahwa Coy. sekarang belum dideklarasikan karena memang kita belum definitif siapa. Yang kedua, kalau kita sudah mempercayakan kepada Mas Anies sudah tahu kalkulasinya. Ini kan presiden yang kita pilih ini kan cerdas, pintar. Kalau nggak pintar, nggak cerdas, nggak kita pilih. Ya? Nah, oleh karena itu dia sudah punya kalkulasi itu, maka kita percayakan kepada dia. Jadi tidak boleh kita ganggu-ganggu, tapi usulan-usulan boleh disampaikan. Baik Gus Coy, kami tahan sampai di situ Gus Coy. Yang paling baik untuk kita sampaikan adalah lewat koalisi karena masing-masing partai sudah ada timnya. Baik, jadi Gus lewat Coy. tim itu, tim 8 itu. Baik Gus Coy, nanti kita lanjutkan. Tapi Mas Umam juga mungkin bisa berikan pandangan begitu alotnya gini untuk bisa mencari pendamping bagi Mas Anies, padahal ini dikejar waktu tentunya.
Iya, sebenarnya dinamika internal koalisi, Mbak Putri, itu bukan hanya terjadi di dalam konteks koalisi perubahan. Kalau misalnya kita cermati, di hampir semua koalisi itu terjadi. Let's say kita lihat koalisi Indonesia Bersatu, per hari ini juga nasibnya juga agak dilematis di sana. Kemudian PKB sendiri juga mengalami dilema yang sama, sehingga kemudian juga mengajukan deadline serupa kepada Gerindra. Nah, artinya apa? Bahwa situasi ini memang menjadi dinamika internal, tantangan tersendiri di dalam konteks koalisi. Nah, mengapa kemudian tadi yang disampaikan oleh Kang Hero, mengapa kemudian ini menjadi dorongan khusus, terutama dari teman-teman misalnya dari Partai Demokrat? Barangkali memang ada kalkulasi tertentu. Let's say, pertama, ada kecenderungan di mana elektabilitas Mas Anies per hari ini mengalami tren penurunan. Diakui atau tidak, kalau misal kita cermati dari sejumlah basis data yang ada, penurunan itu salah satunya di-trigger oleh menguatnya, merangseknya kembali dari Pak Prabowo kepada segmen basis pemilih loyalnya di 2019 yang sebelumnya itu lebih banyak mengarah ke Mas Anies. Nah, artinya apa? Karena kalau misal kemudian di posisi Mas Anies belum clear dan kemudian tidak menciptakan momentum itu, maka bisa saja kemudian migrasi terjadi. Maka kalau misal kemudian Demokrat misalnya meminta untuk dilakukan percepatan, salah satunya bisa diarahkan untuk memitigasi peningkatan elektabilitas dari capresnya itu sendiri. Kemudian di sisi lain ada situasi, barangkali tidak terkait dengan politik, tetapi ada bacaan politik yang bisa saja itu kemudian berimplikasi dalam konteks politik praktis, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana ada perpanjangan masa jabatan pimpinan di KPK yang dalam konteks politik di permukaan tidak terlihat, tetapi ada bacaan, ada kekhawatiran, ada dinamika di internal KPK yang bisa saja kemudian itu dianggap sebagai situasi yang kemudian berimplikasi pada konteks pencapresan Mas Anies. Tetapi Mbak, secara general sebenarnya ini mudah untuk diselesaikan karena otoritasnya sudah disampaikan, sudah diserahkan kepada capres, maka pembacaan itu begitu mudah. Kumpulkan sejumlah nama potensial, kemudian tetapkan indikatornya. Indikatornya beragam. Elektabilitas itu hanya satu faktor saja. Tetapi ada faktor yang lain, kerentanan, ideologi, logistik, jaringan partai, jaringan non-partai, semua harus dibaca. Maka baru kemudian bisa ditentukan nama yang paling kredibel di sana. Baik, nanti sampai poin di situ nanti kita akan bahas bagaimana tanggapan Bang Syahganda, Bang Herman, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.